layasihu rasa tahammulun niswati oleh nanggunge wong wadon pira-pira wong wadon walau ala mislihin senajan ing ngatasi padane nisa fi nahwi wiladatin ing dalem padane nglahiraken li ana syahadata karo temene saksi kumiman nyatane perkara iku mimase perkara ya taliu kang ningali ali ngatasi mas sapa arijal ghaliban kalau bidadari diaturaken dalam hal-hal yang biasa bisa diketahui oleh orang laki-laki tidak cukup disaksikan oleh wanita. Di selama hal-hal itu bisa diketahui oleh orang laki-laki dalam kebiasaannya, tidak diperkenankan saksi berupa wanita. Itu cara Islam. Wasidu mirakum ya wasidu dawai adlin minkum mirrijalikum. Yes. Itu umum dan hukum positif ya. Kalau kita melihat dalam persidangan ya ono lanang wedok barang. Ya boleh wanita dalam masalah urusan amalah, dalam masalah harta dengan kuota wanita 2 perbandingan laki-laki 1. Lane aurajulun wam ro'atani. Wayakilan nyukupi opo far'ani cabangan lurune. Cabangan iku anak utawa putu utawa buyut utawa diparane dimaknani anak niku putu ra katut bahasa Indonesia. Nggih lagi. Nanti pada maknani piye niku far'un. Nah, ya cabangan ngoten cabangan. Ora dimaknani anak kan dalam bahasa kita cucu itu bukan anak, ya cucu kan ngoten to. Mulane sebanake far'ani anak turun luru ngono ya kena, cabangan luru ya kena, anak turun luru. Artinya anak sak penisor niku jenenge far'un. Neksani li asla ini manfaat maring wong tua luru berarti mbuh bapak mbuh mbok bareng ailikulin min huma tegese manfaat maring asla ini. Makanya fayashhadu wahidun lihadza wahidun lihadza. Jadi misalnya ada apa itu persengketaan antara ayah dan ibu seperti yang sekarang terjadi kan ya banyak persengketaan ayah ibu mbuh masalah gono gini kok entah itu masalah apa. Nah, terus 2 anak ini masing-masing menjadi saksi, yang satu saksinya ayah, yang satu saksinya ibu. Ini masalah kubu-kubuan nih usane. Nah ini boleh nusah nih. Tapi wala takwi wa syahadatu wahidun ala hadza wa wahidun ala akhar. Wala wahidun ala wahidin fi lali Ramadan. Nah niku lek kanggo tiyang sepuh kalih boleh. Tapi wala takfiran ora nyukupi apa syahadatu wahidin penyaksiane wong siji ala hadza Wala yakfi tahammulu wahidin syahadata wahidin fi hilal Ramadan. Li anal hilal yasbutu wahidin dan al-fala yasbutu bi syahadati al-haqqa. Ala yasbutu ora tetep apa syahadatu syahadatu wahidin ala hadza ing atase iki wong dikomang asane salah sijine far'ani
atau napa niku ala wahidin ala hadza ing atase iki aslain aslun ngoten mawon likulin min huma wa wahidun lan wa wahidin lan neksanine wong siji ala akhara ing nglarat ing atase wong liya. Tapi tidak boleh dua anak tersebut menyaksikan yang sama-sama menyalahkan orang tua. Jadi kalau tadi anak sama anak betul-betul menyaksikan yang sama-sama membela. Anak loro siji mbela ibu, siji mbela bapak niku boleh. Tapi kalau di sini anak loro siji menyaksikan tentang kesalahan bapak, sing siji menyaksikan atas kesalahan ibu. Jadi sama-sama saksi yang merugikan, yang tidak menguntungkan dulu Allah. Lekli kan menguntungkan. Nah, di masing-masing bersaksi yang tidak menguntungkan atau yang merugikan kepada bapak atau merugikan pada mbok niki gak cukup. Enggak cukup. Yes. Wa in amal matnu. Wala wahidun ala wahidin. Wala wahidun lan ora cukup oleh neksanine wong siji ala wahidin fi hilali Ramadan. Kan di dalam bulan Ramadan itu saksinya harus ada dua. Artinya satu menyaksikan, yang kedua menyaksikan bahwa dia telah menyaksikan. Misalnya Zaid melihat tanggal, kemudian Umar bersaksi bahwa Zaid telah melihat tanggal. Itu saksin ala saksin. Jadi saksin ala saksin fi hilali Ramadan. Tapi kalau anak sama anak ini tidak boleh. KKI melihat Ramadan, adik sing menyaksikan gak cukup karena masih perlu dicurigai kayak menubulan. Dan fi hilali Ramadan. Ai la yakfi tahammul wahidin syadata wahidin fi Ramadan wa in kana hilal yasbuti wahid, walaupun sakjane tanggal niku bisa resmi dengan satu orang. Karena apa li anal far'a la yasbutu syadatuhu al haqqah. La yasbitu la yasbutu bi syahadatihi al haqqu. Sebab anak niku dengan penyaksiannya tidak bisa menetapkan kebenaran. Balik dengan saksinya itu hanya bisa menyaksikan dengan saksi, dengan syahadahnya dia akan bisa bersaksi atas adanya hak. Makanya harus ada dua laki-laki yang tidak bisa dicurigai. Artinya syahadanya anak ini gak bisa menetap. Aku dengan syahadanya anak tidak bisa resmi barang hak itu bisa diputuskan. Balik dengan anak itu akan bisa menetapkan syahadahnya orang lain, menetapkan syahadahnya orang lain, menetapkan kebenaran syahadahnya orang lain, tapi tidak menetapkan kebenaran sesuatu tidak, tapi menetapkan syahadah dengan hak. Lah untuk syahadah dengan hak ini membutuhkan dua laki-laki. Farun lauru ja'u lamun podon jabel sapa pira-pira saksi, termasuk
saksi zina, sudah 4 saksi menyaksikan kalau si fulan zina, lah kok terpaksa mencabut, entah ada suatu hal mencabut dari penyaksiannya itu. Bagaimana ini anisyadah? Qoblal hukmi dalam sadurunge den hukumi. Muni awal hukmu. Kalau sebelum diputuskan kemudian saksinya menarik diri, berarti tidak jadi, nggak berani. Saya nggak berani bersaksi. Lo mau kok gelem urusan lain, pokoknya sama penting saya nggak berani ngono ae wis. Nah, entah asalnya masalah apa, mau ditekan atau nggak ngerti, pokoknya yang penting asalnya berani bersaksi. Terus di sini menarik diri, mengurungkan diri selama belum ditetapkan hukum, maka tidak ada masalah, hanya hukumnya tidak jadi begitu saja. Albak tahu utawa yang dalam sa'use dan hukumi, mari dihukumi ditetapkan Zaid salah. Lah ternyata dia rujuk, saksinya mengundurkan diri, lam yangkut mongko ora rusak apa hukum. Kenapa kok ora rusak? Karena mungkin rujuknya itu bohong. Oleh karenanya apa yang sudah ditetapkan hukum tersebut harus dipenuhi, harus diteruskan. Itu kalau bukan urusan ukubah. Ukubah itu bukan urusan siksaan, hukuman. Termasuk siksaan hukuman ya kayak sudah ditetapkan Zaid punya hutang kepada Umar misalnya, dengan bukti saksi-saksi ini. Setelah diputuskan itu ternyata saksinya mengundurkan diri, tetap Zaid harus bayar kepada Umar. Mungkin naik rujuknya itu bohong, karena yang waktu ditetapkan dia masih bersaksi. Nah, gak bisa dirusak. Tapi kalau ukubah, walaupun ukubah itu kepada anak Adam seperti zina, kisos, khati qadhaf, ini gak bisa diteruskan. Kenapa? Karena masalah khat itu taskutu bisyubhat. Jadi dengan ketidakjelasan, dengan kebimbangan ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Makanya di dalam masalah khat ini hal yang tidak bisa dianalogikan, hal yang tidak bisa dikiaskan. Karena idra'ul hudud bisyubhat min jumlati khat kafarah. Walaupun itu hal yang rasional. Contohnya seperti mokel di bulan suci Ramadan dengan setubuh, itu diwajibkan untuk bayar kafaroh berupa idku raqabah. Kalau tidak bisa idku raqabah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa harus bayar it'amu sittina miskinah, bayar kepada orang miskin 60, setiap orang satu mud, sama 6,7 on atau gampang hitung on. Tadi itu 7 kali 6 tentok 42 kilo. Lah dalam masalah niki mestine kalau kita atik-atik pembatalan puasa dengan setubuh, dengan makan, minum itu sama. Karena sama-sama halalnya, makan itu asalnya halal, setubuh yo halal, minum yo halal.
Terus kenapa kok dibedakan? Ini kira cara enggak rasional, mestinya enggak perlu dibedakan. Oleh Imam Syafi'i mengatakan karena idra'ul hudud bisyubhat. Sebab ini adalah karena syubhat belum jelas. Belum jelasnya gimana yang ada di dalam hadis itu kasusnya jima. Yaitu ada Arabi datang pada Rasulullah mengatakan waqa'tu ahli fi Ramadan. Saya terjerumus ya Rasul, ceblok di bulan Ramadan. Sekali Nabi dawuh, lek ngono ati kobatan. Ya merdekano kawula. Nah ini menjelaskan ada takdir. Fa'in aku takdir sabru. Apa itu taksim? Aku sabru terus taksim. Berarti kalau kamu imak ini, kalau kamu jima, ya merdekano kawula niku lek takdirno niku dalil imak. Menyebutkan hukum bersamaan dengan sifat atau bersamaan dengan kasus yang andai kata bukan ilat tentu gak fasih alamnya. Terus dia mengatakan saya nggak punya budak ya Rasul, gak mampu untuk merdekakan budak. Terus katakan Nabi Dawi subsyahra ini mutatabi'an. Ngono poso 2 bulan terus menerus. Terus dia jawab, kok puasa 2 bulan? 1 bulan saja ini keblowo. Gak mampu kok disuruh 2 bulan ya Rasul, gimana? Gak kuat ngempet ya Rasul. Nah, terus kali-kali Nabi dawuh atim sitina miskinan. Ya kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Fikul miskinin mudun. Setiap satu miskin 1 mud. Dia bilang, jangankan memberi makan orang 60 ya Rasul, buat makan keluarga saya sendiri itu kadang masak, kadang tidak. Gak lancar. Apa yang aku gunakan untuk memberi makan kepada orang 60. Nah, terus kanjeng Nabi masuk dalam, terus ngangkat kurma 1 genjang, diberikan kepada dia. Ya sudah, ini kamu berikan kepada orang yang melarat di daerahmu. Terus dia bilang, maaf ya Rasul, cuma di daerah saya itu nggak ada yang melarat, paling melarat itu saya ini. Wah, wis melebes gitu ya. Nah, ya sudah kamu bagi pada keluargamu. Jawaban Rasul ini membayar kafarah ini dikarenakan jima. Walaupun di dalam hukum rasionalnya dikiaskannya, ilatnya mestinya sama dengan mokel, dengan makan, dengan minum. Rasanya podo kan podo-podo mokele, ya podo-podo dusone. Tapi kenapa kok? Tapi hal ini gak berani Imam Syafi'i menyamakan, karena sing jelas, sing welo-welo nek hadisnya hanya masalah apa itu namanya, adalah masalah jima saja, maka gak bisa dikembangkan. Demikian pula di dalam kafaratul qatli. Kafaratul qatli itu yang ada di dalam ayatnya hanya pembunuh dengan tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliha. Niku sing diwajibno mbayar kafarah niku hanya sing keliru. Lah sing sengaja bagaimana? Mestine lek cara kias yo wong keliru saja wajib, ya sengaja lebih wajib. Tapi Hanafi enggak, sengaja enggak boleh, enggak wajib bayar kafarah. Loh, kenapa enggak wajib bayar kafarah?
Karena ini urusan had. Kafarah itu kalau yang sengaja niku ada hukuman sendiri, gak perlu bayar kafarah. Mergane ada yang lebih besar kado untuk yang membunuh sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidina fiha abada. Khalidina fiha. Nah, ini karena apa? Ini urusan had. Had itu idra'ul hudud bisyubhat. Makanya bukti CCTV itu tidak bisa dijadikan vonis untuk menghad. Nah, seperti pencuri didasarkan dengan CCTV ini nggak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena subhat belum bisa jelas gak ada saksi, mungkin bisa dimanipulasi, gak bisa. Bahkan dia mencuri dengan mencuri sapi, dia tidak mengaku saya tidak mencuri sapi, saya itu hanya butuh tampar, tapi sapinya ikut. Itu juga bisa dihad karena subhat. Nah, makanya di Indonesia nggak perlu dipakai semacam itu, sebab kalau semacam itu nanti para maling-maling yang pinter-pinter ngaji nggak ada yang bisa dihad kan itu ya. Nah, termasuk ngoten idra'ul hudud bisyubhat. Tadi belum jelas. Jadi makanya perzinaan yang berdasarkan CCTV, berdasarkan video yang beredar saat ini sini video apa jenenge share video apa jenenge ini kok video call mesum posaur juga nih sur video sur seperti sur paling buh ini beredar bahwa dia melakukan ini nggak bisa dihad. Malah justru yang menyebarkan video itu kena dihad 80 karena kena pasal walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Niku makanya apa yang diusulkan Gus Dur dulu niku ya pancene enggak perlu sulit. Nah, Gus Dur itu dulu mengusulkan masalah purno aksi semacam itu nggak usah ditindak, cukup dihukum dengan moral. Nah, sedangkan yang ditindak itu yang menyebarkan. Nah, ini kan macam sulit diterima kadang-kadang. Piye itu kok malah jalan. Makanya salah satu organisasi yang ngamuk-ngamuk kepada Gus Dur, mosok Indonesia akan membiarkan semacam itu kan aneh. Akhirnya kan malah kena batunya sendiri, nimpa nangge awake dhewe. Ngoten. Sedangkan dia malah kena kasus. Umpama dulu gak perlu diusut kan ya dia juga nggak kena. Tidak cara Gus Dur ngoten. Mergo ngene iku idra'ul hudud bisyubhat. Nah, jadi kita nggak boleh langsung menyebarkan itu lonte itu kan nggak boleh. Nah, tanpa ada bukti saksi 4, malah justru yang menyebarkan yang mengatakan yang kena kat 80 jilidan. Karena ini wow, idra'ul hudud bisyubhat. Wis macam-macam. Demikian pula dalam masalah najis, ini juga sebagaikan seperti had, masalah ta'abudi yang tidak bisa dianalogikan. Tidak semua perkara yang mustaqzarat yang dianggap jijik itu najis, tidak bisa. Harus ada teks jelas yang menjelaskan masalah najis. Imma nason, imma bil qiyas.
Sehingga seperti umbel, riak, itu siapa yang nggak jijik loh. Tapi gak najis. Karena apa? Gak ada nas yang jelas yang mengatakan itu najis. Nah, cuman untuk biasa dikiaskan atau tidak itu kalau Syafi'i masih bisa mengiaskan sehingga telai sapi, telai wedhus dihukumi najis. Padahal telai sapi, telai wedhus dihukumi najis itu nasnya ndak ada. Yang ada nasnya itu telai menungso karo uyuhe menungso. Uyuhe menungso karena ada Arabi kencing di masjid, terus Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil dalwu timba untuk membersihkan, sehingga divonis bahwa kencingnya manusia itu najis. Tahu kasrohnya menungso itu juga najis karena ketika Rasulullah akan istinja kemudian minta diambilkan batu, oleh sahabat diambilkan tahu kasroh sing wis garing. Punyaannya menungso. Gak gila, enggak. Karena apa? Gak ada hukum najis. Gila kan setelahnya ada hukum najis. Dulu pokoknya gak ada hukum najis, gak gila. Sampean aja dengan adanya anjing gidi-gidi, walau sing gak ngarep najis malah diambungi, malah dikon ngambungi wong ayu-ayu kuwi. Gak gila, kenapa? Karena gak najis menurut dia ini gitu ini. Jadi kita gidi-gidi setelahnya tahu ini kok najis, bukan najis muhul Allah kan gitu kan. Tapi orang-orang yang tidak bermadzhab najis kan ya. Nah, saya lihat dan mbak tuk menukai. Kalau mau ayu-ayu diambungi asu itu biasa. Nah, malah ini musyarakah karo bojone, nah, berarti ya bojone ya sisane asu sebenarnya. Aniku Kanjeng Nabi dawuh ketika dikasih tahu kasroh sing garing wau, hadiriksun iki najis. Nah, berarti kalau yang punyaannya manusia semuanya sepakat najis. Nek sapi gak enek, nek unta gak enek. Nah, cuma lima intet Imam Syafi'i yang podo-podo uyuwe najis. Podo-podo tahu kasroh yo najis kiaskan. Cara Imam Malik enggak. Makanya pendapatnya Imam Malik itu tahu kasroh sapi lan serintil niku nggih suci maknanya. Ya, dimakan silakan. Jadi dari binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, nggak bisa disamakan dengan manusia dikarenakan manusia itu permasalahannya dagingnya nggak halal. Makanya nggak halal juga serintilnya. Nah, ini termasuk urusan idra'ul hudud bisyubhat, wis macam-macam contohnya pun. Walau syahidu bitolakin bainin, dia itu mencabut hukum setelahnya dihukumi selama bukan urusan ukubah, jalan terus hukum. Tapi kalau dalam masalah ukubah tidak boleh dilaksanakan apabila ukubahnya belum terrealisasikan. Dicara zina niku durung diikat, durung diranjam, moro-moro kok mencabut penyaksiannya, urung. Tapi kalau dia mencabut setelahnya dilaksanakan pembunuhan, nah, cara zina niku sudah diranjam, dibunuh atau dijilid sampai mati, atau dipotong dengan jinayat
tangane wis kadung dipotong mergo dituduh memotong tangan atau mencuri. Lalu kok dia mengatakan, maaf saya sengaja saksi bohong, karena selalu diliputi dengan bayang-bayangan kesalahan, gak iso turu wae, akhirnya mencabut penyaksiannya, saya bohong. Ya, kalau seperti ini ya uktusom minkum masalah, ganti deh yang dikisos. Kalau tadi yang diranjam mati ya ini harus hukum mati. Lah lek wong papat mang sing njabut siji, maka orang 4 harus dikek semua itu. Ternyata saksinya palsu ya. Nah, sudah korban nyawa. Kalau tangan yuk potong tangan. Tengriku. Walau syaidulah meneksani sapa sih syuhada, sapa sih wong utawa dhamir aku dhamir adatu dhamir jami alasna ini umum. Walau syaidulah meneksani sapa wong luru. Adi dhamir jamak balike nang wong luru. Bitolakin kelan tolak bainin kang bain. Jadi tolak bain itu ada 2 macam, ada bain syuro, ada bain kubro. Pelanggaran tolak bain itu tolak-tolak yang tidak boleh kembali lagi kecuali dengan akad, itu namanya bain. Dengan akad lagi, dengan rabi lagi, nikah lagi. Lah, tolak bain itu bisa tolak sepisan kalau sudah habis iddahnya ya jadi tolak bain, atau tolak dengan khulu berarti ada imbalan, itu juga tolak bain, atau tolak 3 kali itu juga tolak bain. Apabila dia bersaksi dengan tolak bain aurodoin aurodoi kasirah al-syaddah muharrim aurodoin muharrimin aurodoin untuk persusuan muharrimin kang dadekno mahram atau kang ngaromaken kena, yaitu saya bersaksi bahwa si Zaid ini dulu pernah disusoni oleh mai bojone ini sampai 5 kali saya menyaksikan. Wah, ini kan ya urusannya kan harus melepaskan perkawinan toh ini. Terus wafarok wal kodi, akhirnya dengan kodi dipisahkan karena sudah dianggap persusuan, diputuskan harus pisah. Lah kok setelahnya itu baru jauh, sedang masih putus no jadi pegatan. Nah, terus daerah rujuk, maaf saya ngapusi karena saya dibayar kali kai mergone bojone disir karo kai. Nah ini bagaimana? Kalau jalan syadatin sakit sadai ini damal firaq. Firaqnya tetap langgeng, tidak bisa dianukan kembali. Li'anna qaulahuma qaratu mesti pengucape syad aku isnani wong saksi loro mang firujuk iku muhtamilun si ihtimal. Mungkin ae ngomongi rujuk niku dheke ya goro. Jadi mungkin saksine sing goro, mungkin rujuke sing goro. Sedangkan hukum sudah diputuskan, nggak bisa dikembalikan dengan cara ragu-ragu. Jadi hukum ini tidak bisa dibatalkan hanya karena ihtimal, karena ragu-ragu. Bisa dibatalkan hanya dengan dalil yang soreh, seperti hakama bima yukhalifun nas awil ijma. Kalau masih ihtimal tidak masalah, makanya seperti
panjenengan sholat menghadap, entah menghadapnya kemana, kemudian rakaat kedua pindah angan-angan, wah kiblatnya di sana, terus pindah mulu. Nah ini yang pertama nggak batal diteruskan. Karena apa? Karena yang kedua ini juga tidak jamin. Yang kedua ini tidak menjamin kebenarannya. Juga mungkin yang benar yang pertama, juga yang mungkin yang kedua. Maka terus berlanjut. Hati al-istihad la yuqadu bil istihad. Hukum yang berdasarkan istihad itu tidak bisa dipisahkan, dibatalkan dengan cara istihad. Makanya pilkada yang dibuktikan dengan kesalahan-kesalahan, entah itu money politik atau sawah politik atau apa sajalah, gelas politik apa. Nah, itu walaupun terbukti itu nanti tidak bisa dibatalkan. Lu kenapa? Yang akhirnya diulangi lagi pilihan, gak kena kata pilihan diulangi. Kenapa diulangi kena? Karena kalau diulang tidak mungkin, tidak bisa dijamin yang kedua kalinya bersih. Ya kan itu lagi. Makanya kalau diulangi nanti ulangi lagi, gak seperti akan seperti itu lagi, habis rata negara gitu deh. Negeri gue nih. Makanya nggak ada yang terus pilihan umum diulang, nggak pernah. Kenapa? Al-istihad la yuqadu bil istihad. Nah, diulang apa yang menjamin lah diulang itu terus akhirnya bersih? Nggak ada, nggak akan pernah. Walaupun sudah ada undang-undang larangan money politik, ya biar undang-undang. Tapi kayak gak bisa bersih, pun kali gak boleh maksiat loh, ya tetap maksiat ada kan ya. Makanya Rasulullah melarang kita untuk menjadi mengangkatkan diri atau minta menjadi pimpinan. Ini jangan khawatir kalau terus tidak ada pimpinan. Padahal pemerintah itu kan harus, kalau tidak ada pemerintah kan merusak masyarakat. Kok di sini tidak boleh minta menjadi imaroh? Jangan khawatir, sing minta jadi imaroh sak pirang-pirang gitu loh. Laulal hamqa la kharaban nas, la kharabat dunya. Lek ono orane wong sing kumprung-kumprung itu dunya rusak, dina sepi. Ngono lho. Mulane ya enek sing kumprung-kumprung ngambisi bareng itu akhire marakno rame dunya ngoten nek. Jadi dengan nenek wong kumprung ngoten niku, ngoten. Wis. Wal qada utawi qada iku la yurad dan batalaken apa qada bimuhtamilin kelan perkara kang asumsional, kang masih memper sik mungkin. Wajibulan wajib ala syuhud haitsu lam yusaddiqhum dalam selakine ora beneraken ing syuhud sapa az-zaud apa mahrum mislin. Kalau si zaudnya tidak mempercayai bahwa dia itu adalah melihat disusoni, enggak percaya, saya enggak percaya. Nah, maka saksinya harus ganti mas kawin yang telah diserahkan oleh suami kepada istri. Nilai-nilai pas mas kawinnya rumah dan kurola berarti ya saksinya kudu bayar rumah dan kurola, gitu kan ya. Bu sapa kae mau asal mas kawinnya rumah dan kurola ngono lho. Kayak nganyane Kang Kajumai Rahman lho. Apa LP ya wis apa iki. Walaupun walaupun belum diwati. Di sini kan kalau belum diwati kan nggak kewajiban bayar mas kawin kecuali separuh. Ini tetap komplit. Kamu gara-gara kamu saya rugi. Ya ngono. Au ba'da ibro izaujati. Utawa senajan ing dalam sause dibebasakane zaujah. Aku bebasakane zaujah ing bidulate zaujah minal mahri. Sekalipun loh, misalnya mas kawinnya itu rumah dan kurola terus mari ngono oleh sang istri sudah dibebaskan, semari dia mari akatan, sudah mas, saya bebaskan mas kawinnya. Jadi akhirnya gratis kan. Tapi bukan gratis, ini tetap mas kawinnya ditulis rumah kan kurola. Nah sedangkan gak wajib bayar itu karena dibebaskan, bukan karena tidak ada mas kawin. Karena itu kalau dibatalkan oleh seorang saksi tadi dengan menyaksikan bahwa ibunya itu
telah menyusui pada dirinya, waduh wajib bayar mas rumah dan rukurullah. Lek suami gak mempercayai. Li'anau karo temestune mas kawin iku badalul buduk dadi gantine nasi uduk. Ha nggih. Dadi gantine niku dadi gantine nasi uduk niku mang. Alazi kang fawatuhu kang padha ngepotaken sapa saksi ing alazi alaihi ngatasi saud ngasale mestine iso dapat nasi uduk gara-gara dengan disaksikan malah gak sida oleh nasi uduk. Nggih. Lah iki gara-gara oleh saksi iki kena denda. Bila insabata ing lamun tetep bisa apa watu alaihi bisa ada. Ila insabata ing lamun tetep apa lan nikah. Ora ono nikah iku maujud baina maing dalam antarane wong loro kejaba kan binakwi rodoin. Kelan padane rodo fala gharma kecuali kalau memang resmi bahwa dengan betul saksi atau ikrar atau pengetahuannya qadhi bahwa memang kedua belah pihak itu betul-betul dibuktikan betul-betul apa itu namanya memang satu susu. Satu susu kan nggak boleh satu susu, ada beberapa pengecualian sing satu susu boleh, ini susu sapi. Kan banyak orang-orang yang bersaudara satu susan mereka mboke padha. Tapi itu boleh, pernikahannya tetap sah. Jadi ibuke padha, makanya jangan kejam dengan sapi, jangan kejam dengan kambing itawa karena mungkin itu mboke. Ibunya tunggal itu mbok susan ya. Fala ghurma kalau sudah resmi, pemisahannya itu resmi ada bukti yang konkret, bukan hanya penyaksiannya dia. Ayo, gak ada tanggung jawab. Fala ghurma orang kono torok. Islam yufawitu syai'an. Kenapa kalau sudah tidak ada pernikahan sama sekali? Karena ora bisa dianggap ngepotaken sapa si rajula ini atau saksi loro mang syai'an ing suci-suci. Wis, walau raja alamun jabal sapa sudu malin. Sudu malin pira-pira saksine bondo. Walau roja'ai ba'dal hukmi. Jadi sudu malin itu ainin bondo. Walau umma waladin senajan toh ummu walad yang bersaksi bahwa amatiku telah merdeka atau dengan dain utang misalnya goromu mongko ngijoli sapa saksi loro lil mahkum aleh maring wong kang den hukumi sapa alai al badala ing ganti ba'da gormihi ing dalam sause ba'da gormihi ing dalam sause nika mang krana rujuk. Jadi setelahnya suami dengan istri dipisahno hanya gara-gara saksi. Lah kok marono saksine kok mencabut kembali. Gak nyabut ae mari kena denda rumah dan korola tadi niku lho. Niku gara-gara mencabut penyaksiannya. Kalau ndak mencabut ya ndak, ngoten ya. Nah, niki sing masalah mencabut ngoten lho. Nah, makanya ben gak dicabut ae ngoten. Demikian pula ketika dia itu bersaksi tentang masalah harta. Misalnya saya dibebani mempunyai hutang kepada Umar
sekian atau punya tanggungan apa ngoten harus mengembalikan ini barangnya Umar. Dia bersaksi, bertikra-petikri di hadapan hakim. Akhirnya ditetapkan dia harus bertanggung jawab ganti pada Umar. Zaid harus mengganti pada Umar. Lah kok wis ditetepno kaya ngono, Umar ngono mencabut penyaksiannya. Wajib ganti uang yang telah diserahkan Zaid kepada Umar tadi. Ayo balikno. Nah, gara-gara kamu saya menyerahkan kan ngoten tadi. Harus mengembalikan. Lek ba'da gormihi, lek karo Zaid memang wis diserahkan kepada Umar. Lakop belaurai dalam sawisi korbun, kalau belum dibayar ya ndak. Wa ing qalu senajan toh ngomong sapa saksi loro akhpokna. Muazzaan gini, wa ing qalu akhtona. Lamun ngomong sapa saksi akhtona, kabeh ngarani maaf saya keliru di dalam syahadah. Nek kaya ngeten ya muazzaan. Oleh wis ngene, Pak Ingkon senajan ngomong sapa saksi akhtona. Senajan dia mengatakan saya keliru. Iku tetep mbok keliru gak keliru kalau karena yang disaksikan tadi sudah kadung torok. Cara sing bojo lanang wis kadung kelangan nasi uduk. Nah, ini bagaimana moro-moro jahat. Saya keliru, maaf tiba-tiba duduk iku nih. Nah, iki tetep harus bertanggung jawab. Cuma muasaan kali den dom saksinya berapa? Saksi ini wong loro ya. Rumah kuru lamang ya si jeding apa piye. Ngoten ya. Alaihim ing atase saksi aku rajulaini bisa wiyati kelawan padha. Tatimadun. Pun kok jare kemeng tak khatamno nganti anu niki lho. Sesuk ini kan khotimah to ini karo sak lembar iki. Ora nutut ya wis. Pokoknya muka-muka ya khatam ngono ae ngene. Ana niku sik durung akhir tahun khatam ngoten. Enggak ya gak kaya situ khatam iki. Pun dengan ngriki lek wonten sing tanglutaken. Mboten enten ya ganti kitab wae wektune ora saiki. Mboten enten nggih ganti.